Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita membahas materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan dampaknya. Video kali ini membahas subpokok bahasan tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Jangan lupa, persiapkan alat tulis sebelum melihat video ini. Catat hal-hal yang perlu dan nanti bisa kita diskusikan saat pertemuan di ruang kelas maupun di ruang daring. Selamat belajar. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi pada dasarnya suatu teknologi yang berfungsi untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi komunikasi merupakan perangkat keras atau hardware yang memungkinkan setiap orang untuk menyimpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Teknologi ini berkembang secara cepat seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi dan modulasi, sehingga informasi dapat disebarkan dengan cepat dan tepat. Anak-anakku, sekarang kita bahas fase perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi sejak masa praaksara. Tahap awal. Pada tahap ini, manusia masih tinggal di gua-gua dengan mengandalkan hidup sepenuhnya kepada alam. Komunikasi di antara mereka hanya sebatas pada anggota kelompok mereka. Segala bentuk informasi mereka peroleh melalui pengamatan terhadap lingkungan seperti kegiatan berburu, binatang buruan, dan peralatan yang digunakan mereka gambarkan pada dinding gua. Masa pertengahan. Pada tahap ini, manusia hidup dalam sistem kemasyarakatan yang mulai teratur, mengenal sistem bangunan dan sistem pengairan pertanian. Mereka juga mengenal sistem komunikasi yang lebih baik. Pada tahap sebelumnya, simbol visual digambarkan dalam bentuk binatang, maka pada tahap ini, mereka telah dapat memformulasikan huruf-huruf sebagai lambang visualnya. Huruf-huruf yang digunakan sebagai lambang dalam komunikasi disebut ideogram. Huruf ideogram merupakan satu huruf tidak melambangkan satu bunyi tertentu, melainkan melambangkan satu pengertian atau konsep. Contoh dari ideogram adalah huruf hieroglif dari Mesir kuno dan huruf Cina sampai saat ini. Masa tingkat lanjut. Pada perkembangan berikutnya, manusia mampu menyusun simbol-simbol berupa huruf-huruf. Susunan huruf yang sudah teratur ditemukan di Pulau Kreta, pusat kebudayaan Minea kuno oleh Sir Arthur Evans. Huruf-huruf yang diperkirakan berasal dari tahun 1700 sampai 1550 sebelum Masehi. Tulisan tersebut dibagi dalam bentuk alfa dan beta. Dalam perkembangannya, tulisan tersebut dikenal dengan istilah alfabet. Penggunaan abjad ini telah disempurnakan pada masa kejayaan Yunani kuno. Pada masa itu, manusia
juga sudah mengenal media sebagai cikal bakal media massa dalam proses komunikasi. Media ini bernama Acta Diurna yang diperkenalkan oleh Julius Caesar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Acta Diurna berupa papan tempel yang di dalamnya ditempelkan informasi aktual yang perlu diketahui masyarakat. Tahun 105 sebelum Masehi, bangsa Cina menemukan kertas yang membuat sistem informasi semakin berkembang. Perkembangan teknologi komunikasi masa transisi. Pada masa ini, Eropa dikuasai bangsa barbar, sehingga mengalami kemunduran dalam perkembangan teknologi komunikasi. Sementara di Cina, berbagai catatan tertulis sudah dikumpulkan dalam bentuk buku pada tahun 1190. Pada abad 14, muncul beberapa pabrik kertas di Eropa yang mengacu pada teknologi yang dimiliki bangsa Cina. Munculnya pabrik kertas mendorong munculnya surat kabar yang ditulis dengan tangan seperti Strange News di Inggris. Tahun 1440, Johannes Gutenberg berhasil menemukan mesin cetak yang menjadi tonggak baru dalam perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi pasca revolusi industri tahun 1750 sampai 1900. Perkembangan industri menyebabkan kebutuhan terhadap barang mentah meningkat. Hal ini mendorong negara-negara Eropa melakukan ekspansi keluar Eropa. Ekspansi keluar Eropa tersebut menimbulkan kebutuhan akan teknologi komunikasi agar mampu berkomunikasi jarak jauh. Teknologi komunikasi pertama yang ditemukan adalah mesin telegraf oleh Samuel Morse tahun 1898. Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan berita tanpa kawat menyeberangi Selat Inggris. Tahun 1901, Marconi berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik. Masa Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua, perkembangan teknologi informasi dipergunakan untuk kepentingan militer. Masa itu sudah dilakukan penyimpanan data dalam bentuk magnetic tape untuk pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer. Perkembangan teknologi komunikasi pada zaman modern, tahun 1940 sampai sekarang. Pada zaman modern, teknologi komunikasi berkembang pesat sehingga manusia mampu menjalin komunikasi dengan manusia lain dari berbagai belahan dunia. Penemuan komputer. Era modern dimulai tahun 1942 ketika ditemukan komputer mainframe pertama di Philadelphia, Amerika Serikat yang disebut ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Tahun 1946 ditemukan teknologi komputer digital pertama di dunia yang diberi nama ENIAC 1 dan digunakan terbatas. Tahun 1945, Van Neverbus mengembangkan sistem perkodean menggunakan hypertext yang pada zaman sekarang semakin berkembang seiring dengan perkembangan desain website. Penemuan satelit. Penemuan besar lain yang besar peranannya bagi teknologi informasi dan komunikasi adalah penemuan satelit. Satelit yang pertama kali dikembangkan oleh manusia adalah Sputnik 1 yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada 4 Oktober 1957. Satelit komunikasi merupakan satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi dengan menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Penemuan multimedia. Lompatan yang menakjubkan pada zaman modern ini adalah ditemukannya media yang disebut sebagai multimedia, yaitu perpaduan tiga teknologi utama, yaitu telepon, televisi, dan komputer. Tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan sebuah program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks. Penemuan multimedia ini membawa perubahan perilaku komunikasi, karena pengiriman pesan segera mendapatkan umpan balik atau feedback dari pesan yang dikirimkannya.
Lebih-lebih ditemukannya media teknologi komunikasi interaktif atau interaktif multimedia. Tahun 1989, Berners-Lee dan Robert K. Liu menemukan prototipe World Wide Web atau WWW di CERN yang digunakan sebagai awal nama domain website. Perkembangan penyampaian informasi menggunakan teknologi komunikasi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin besar kebutuhan terhadap media komunikasi yang dapat menjangkau jarak yang jauh. Oleh karena itu, penyampaian pesan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi terus berkembang dari zaman ke zaman. Pada mulanya, merpati digunakan sebagai sarana untuk mengantar pesan jarak jauh, karena merpati memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi dan naluri alamiah untuk kembali ke sarangnya. Perkembangan teknologi komunikasi. Telegraf ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan asistennya Alexander Bain tahun 1837. Pesan pertama dikirim pada 6 Januari 1938 dengan menggunakan kode Morse, sehingga yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang-orang yang memahami Morse. Di Indonesia, memanfaatkan telegraf dimulai sejak saluran telegraf pertama dibuka tanggal 23 Oktober 1855 oleh pemerintah Hindia Belanda. Telegraf di zaman kolonial tidak hanya menghubungkan Batavia atau Jakarta dan Buitenzorg atau Bogor, tapi juga menghubungkan Jakarta dan Singapura, Jawa, dan Australia. Telepon ditemukan tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan tanggal 16 Oktober 1882. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok, Batavia. Selanjutnya, di kota-kota besar lainnya. Tahun 1967, PT Indosat mulai mengembangkan jaringan telepon gelombang mikro. Tahun 1976, satelit Palapa A1 diluncurkan, sehingga memungkinkan jaringan telepon Indonesia meluas hingga ke luar negeri. Telegram dipopulerkan tahun 1920. Telegram merupakan kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Dengan telegram ini, maka pengiriman pesan menjadi lebih murah daripada telepon. Waktu pengiriman yang dibutuhkan pesan ini sangat singkat, yaitu kurang dari 1 hari. Di Indonesia, telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Pager adalah radio panggil yang merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Surat elektronik atau email merupakan sarana untuk mengirim surat melalui jaringan internet. Internet, rangkaian yang membentuk internet, interconnected networking, diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA, United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Tahun 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP/IP, yang merupakan awal dari internet yang kita kenal sekarang. Di Indonesia, internet dimulai awal 1990 yang dikembangkan oleh Ono W. Purko. Telepon genggam. Penemuan telepon genggam tak terlepas dari perkembangan radio. Pada tahun 1921, Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mulai menggunakan telepon mobile satu arah. Tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation, sekarang Motorola, mengembangkan handy-talkie SGR 536 untuk keperluan komunikasi di medan perang ketika meletus Perang Dunia Kedua. Penemuan telepon genggam yang sebenarnya terjadi pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corporation. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G.
Pesan instan atau instant messaging. Pesan instan merupakan sebuah teknologi internet yang dapat mengirimkan pesan-pesan singkat pada saat yang bersamaan. Penemuan pesan instan terjadi ketika banyak orang menggunakan teknologi secara online pada awal tahun 1990. Mobile Chat Messenger menyerupai pesan instan yang dioperasikan melalui aplikasi dalam sebuah handphone atau smartphone yang berteknologi tinggi. Mobile Chat Messenger lebih menarik daripada layanan SMS karena disertai dengan fitur-fitur yang menarik. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak bagi manusia, baik positif maupun negatif. Dampak positif. Setiap orang bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat dari berbagai belahan dunia melalui internet. Setiap orang bisa berkomunikasi walaupun bertempat tinggal berjauhan dengan menggunakan handphone. Setiap orang mendapatkan layanan online dengan mudah seperti untuk keperluan perbankan, pembayaran rekening, dan lain-lain. Bagi dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi memberikan kontribusi yang besar bagi tersedianya sumber belajar dari berbagai situs yang tersedia. Dampak negatif. Perkembangan jaringan komunikasi melalui media sosial seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sering digunakan untuk melakukan penipuan dan tindak kejahatan lainnya secara online. Membuat banyak orang, terutama generasi muda, menjadi kurang bersosialisasi secara langsung karena terlalu banyak berselancar di dunia maya. Pengaruh budaya asing yang negatif mudah masuk dan diterima oleh generasi muda.